Untuk kebutuhan dana tahun ini kami membutuhkan dana sebanyak 3 miliar ya Mas ya. Yang mana sekitar 1.200.000.000 juta itu sudah kami alokasikan untuk kebutuhan menu berbuka dan juga menu sahur seperti itu. Tapi untuk kebutuhan dana RDK secara keseluruhan itu memang tentatif menyesuaikan dengan kebutuhan dari panitia tiap tahunnya. Kajian-kajian yang kami laksanakan ini dikenal dengan nama Kuliah 28 SKS karena itu berlangsung selama full 28 hari di bulan Ramadan seperti itu. Tahun 96 di rumah saya itu saya tambahkan terdus-dus. Yang lama terus yang ke sana. Semestinya mesin-mesin yang lain begitu juga, tapi mesin sekarang ini tidak meniru Nabi. Setiap sore halaman masjid dipenuhi langkah-langkah yang datang dari berbagai arah. Sebuah tradisi yang telah hidup puluhan tahun dari generasi ke generasi. Dari mahasiswa baru hingga alumni. Inilah Ramadan di kampus menjadi ruang bertemunya hati. Di sini ribuan porsi makanan dibagikan. Tapi lebih dari itu, harapan dan kebersamaan ikut disajikan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hamzah Zakir Robbani. Saya di Kepanitiaan Ramadan di Kampus UGM 1447 Hijriah berperan sebagai ketua umum dari kegiatan ini. RDK di UGM itu sudah ada sejak tahun 1976, Mas. Jadi RDK di UGM ini sangat erat kaitannya dengan tahun berdirinya UKM Jamaah Salahuddin, yang mana merupakan unit kegiatan mahasiswa yang melaksanakan RDK ini di tahun 1976. Jadi namanya itu dulu juga bukan Ramadan di Kampus, Mas. Jadi namanya sebelum menjadi Ramadan di Kampus adalah Ramadan in Kampus pada awal tahun 1976 itu. Yang kemudian tahun ke tahun berubah namanya, di-Indonesiakan menjadi Ramadan di Kampus seperti itu. Untuk latar belakangnya sendiri, kegiatan ini merupakan wujud dari ide teman-teman Dewan Mahasiswa. Ya, Dewan Mahasiswa yang mana di tahun 1974 mereka itu mengadakan kegiatan Maulid Pop, yang mana itu adalah kegiatan untuk menjembatani kelompok nasionalis dan juga religius seperti itu, Mas. Jadi kegiatan Maulid Pop itu digunakan untuk menjembatani kedua kelompok tersebut, yang mana setelah kegiatan Maulid Pop pada tahun 1974 itu semangat dari orang-orang yang melaksanakan kegiatan Maulid Pop ini terus berlanjut hingga pada tahun 1976 akhirnya mereka menggagas kegiatan Ramadan in Kampus yang sekarang sudah berubah namanya menjadi Ramadan di Kampus seperti itu. Untuk visi dan tujuan dari Ramadan di Kampus ini memang kita sebagai kegiatan untuk pelayanan jamaah umat Islam di bulan Ramadan seperti itu. Jadi bagaimana kita menyajikan kajian-kajian yang berkualitas, kemudian bagaimana kita melayani para jemaah khususnya umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, sehingga ketika jemaah itu datang ke kegiatan ini mereka bisa maksimal di dalam beribadah pada bulan Ramadan. Untuk Ramadan di Kampus tahun ini kami mengangkat tema merajut harmoni sosial sebagai pilar pembangunan manusia Indonesia. Tema tersebut kami dapatkan setelah kami mengulik berbagai macam isu-isu dan juga kondisi masyarakat di Indonesia saat ini, yang mana dari hasil kulikan kami itu kami mendapatkan sebuah gagasan harmoni sosial, yang mana itu merupakan sebuah gagasan krusial di dalam heterogennya masyarakat Indonesia ini gitu. Karena dengan harmoni sosial ini masyarakat Indonesia bisa menjadi sebuah kekuatan gitu, Mas. Untuk prosesnya sendiri, jadi pertama-tama kami itu dibentuk tim steering committee sebagai konseptor awal dari kegiatan Ramadan di Kampus ini. Steering committee itu dibentuk sekitar bulan Juli di tahun 2025. Kemudian tim steering committee ini melakukan konsep awal dari kegiatan Ramadan di Kampus ini hingga kemudian melaksanakan open recruitment panitia secara umum gitu. Dibantu juga dengan teman-teman dari koordinator
koordinator tiap-tiap divisinya, yang mana itu telah kami lakukan rekrutmen di sekitar bulan September tahun 2025, kemudian di Oktober sampai November 2025 ini kami melaksanakan open recruitment untuk seluruh anggota staf divisi, dan kemudian setelah itu kami ya melaksanakan tiap-tiap tugas yang sudah ada konsepnya gitu dari tiap-tiap divisinya seperti itu. Untuk tantangan terbesarnya dulu ketika kami melakukan konsep awal ya Mas ya, jadi kami sangat lama untuk menentukan kira-kira gagasan apa atau tema apa yang kiranya akan kami angkat untuk menjadi tema di Ramadan di Kampus tahun ini gitu. Karena memang tema ini merupakan sebuah landasan utama yang nantinya akan kita turunkan ke setiap kegiatan dari Ramadan di Kampus. Jadi setiap kegiatan dari Ramadan di Kampus ini tidak serta-merta kami laksanakan tanpa landasan gitu Mas. Jadi memang rujukannya yaitu gagasan utama dari tema yang kami angkat seperti itu. Jadi RDK ini bukan hanya sebuah kegiatan keagamaan saja, tetapi betul ada sebuah misi sosial dan juga sisi intelektualitas yang mana kami sajikan di dalam pelaksanaan kegiatan Ramadan di Kampus ini. Dari mana sisi sosial itu kami laksanakan? Ada yang namanya divisi sosial pada Ramadan di Kampus tahun ini. Divisi sosial ini merupakan divisi yang melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial pada pelaksanaan RDK tahun ini, yang mana kami melaksanakan penanaman pohon, sedekah air, sedekah buku, kemudian ada juga santunan panti asuhan ke panti yang sudah kami bermitra dengan panti tersebut. Kemudian sisi intelektualitasnya itu kami angkat dari kajian-kajian yang ada selama Ramadan di Kampus tahun ini. Jadi kajian Ramadan yang kami angkat ini, tema-temanya itu sudah kami petakan dengan berbagai disiplin ilmu. Jadi tidak hanya tentang agama saja, tetapi kami juga mengangkat tema tentang politik, tema tentang lingkungan, tema tentang sosial, tema tentang multidisiplin lainnya seperti itu. Jadi tidak hanya sisi atau tema keagamaan saja yang kami angkat di dalam kajian-kajian RDK ini. Sehingga kajian-kajian yang kami laksanakan ini dikenal dengan nama kuliah 28 SKS, karena itu berlangsung selama full 28 hari di bulan Ramadan seperti itu. Ramadan di kampus bukan hanya tentang menahan lapar, ia tentang menemukan keluarga dari tanah rantau, tentang duduk bersama orang-orang yang sebelumnya tak saling mengenal, lalu menjadi saudara. Di sini, iman tumbuh berdampingan dengan ilmu dan kebersamaan menjadi pelajaran paling berharga. Untuk kegiatan hariannya sendiri yang rutin dilakukan itu kami pagi harinya itu melaksanakan sahur, kemudian setelah itu dilanjut dengan kajian pagi yang bernama mimbar subuh. Nah setelah itu kami full tidak ada kegiatan sampai dengan sore hari. Sore hari itu kami juga ada kajian sebelum buka puasa, namanya adalah kajian samudra. Kajian samudra, setelah itu kami melaksanakan buka juga di sini dengan menu buka puasa yang telah panitia sediakan. Kemudian setelah itu kami lanjut kegiatan di sholat isya dan dilanjut dengan sholat tarawih dan juga kajian malam hari yang namanya adalah Ramadan Public Lecture, yang mana di kegiatan malam hari ini kami sering menghadirkan tokoh-tokoh nasional juga seperti itu. Untuk panitia sendiri, panitia yang sahur itu mereka bersiap-siap sejak jam 1:30 pagi untuk menyiapkan menu sahur pada hari itu. Kemudian untuk yang panitia berbuka, itu mereka mulai mempersiapkan menu berbuka itu pada pukul 3 sore. Pada pukul 3 sore itu mereka mempersiapkan menu berbuka, mereka layouting menu berbuka, membagikan kupon menu berbuka ketika kajian. Kemudian dilanjut dengan panitia yang RPL, kajian malam. Itu mereka mulai menyusunnya sebelum sholat isya, karena memang sebelum sholat isya ini sudah dilakukan layouting, sehingga nantinya akan langsung dilanjut dengan kegiatan RPL setelah melakukan sholat isya ataupun setelah melakukan sholat tarawih. Kemudian ada juga panitia yang menyiapkan kajian sore, samudra, itu mereka mulai mempersiapkan kajian itu setelah sholat asar. Setelah sholat asar mereka melakukan layouting, menata tempat, sehingga nantinya setelah siap akan dilanjut dengan kajian samudra pada pukul 4 sore kurang lebih.
seperti itu. Untuk penyediaan menu berbuka dan juga sahur, kami dari panitia melakukan kerjasama dengan catering gitu Mas di luar. Jadi kami sebelum ini sudah melakukan standarisasi menu makanan, kemudian melakukan tes tes makanan kepada menu-menu yang ditawarkan oleh berbagai macam catering. Kemudian setelah kami sepakat dengan catering itu, kami ya sepakat untuk penyediaan menu berbuka ataupun menu sahur kepada pihak-pihak catering yang memang kami sepakati untuk kerjasamanya. Untuk kebutuhan dana tahun ini kami membutuhkan dana sebanyak 3 miliar ya Mas ya. Yang mana sekitar 1,2 miliar juta itu sudah kami habiskan, kami alokasikan untuk kebutuhan menu berbuka dan juga menu sahur. Tapi untuk kebutuhan dana RDK secara keseluruhan itu memang tentatif menyesuaikan dengan kebutuhan dari panitia tiap tahunnya seperti itu. Terkadang banyak sponsor yang memang ingin masuk tetapi mereka supportnya tidak dalam fresh money gitu. Untuk kesulitan yang tahun ini Mas ya. Jadi tahun ini itu kita memang cukup kesulitan untuk mencari sponsor yang mau memberikan fresh money kepada kita untuk kegiatan operasionalnya gitu Mas. Tetapi banyak sponsor yang ingin masuk dan supportnya itu dalam bentuk barang-barang perlengkapan ataupun misalnya mungkin produk-produk dari sponsor yang menawarkan ke kami untuk masuk ke kegiatan ini seperti itu. Jadi sulitnya itu memang untuk di fresh money-nya di tahun ini, pencarian fresh money seperti itu. Jadi untuk proses penggalangan dana itu kami untuk tahun ini ya kami membuka 3 sistem proses penggalangan dana. Yang pertama ada dari donasi, yang kedua ada dari sponsorship, dan yang ketiga itu ada dari ekonomi kreatif, tim ekonomi kreatif kepanitiaan RDK seperti itu. Jadi untuk yang donasi itu kami memang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat umum yang ingin berdonasi untuk berbuka, sahur ataupun kegiatan dari Ramadan di kampus. Kemudian untuk yang sponsorship itu kami melakukan penggalangan dana dengan mengirimkan proposal-proposal kepada perusahaan-perusahaan yang mana sebelumnya telah kami cari mengenai database kontak dari tiap-tiap perusahaannya itu. Sehingga ketika kami memang sudah mempersiapkan proposalnya itu kita langsung kirim secara soft file terlebih dahulu. Secara soft file kami kirimkan kepada email-email maupun kontak person dari tiap-tiap perusahaannya itu untuk kami coba tawarkan kerjasama kepada perusahaannya itu. Kemudian kami juga melaksanakan mekanisme pendatangan langsung kepada perusahaan terutama yang ada di Jogja ini gitu. Jadi kami melaksanakan penawarannya itu dengan door to door, dengan mendatangi langsung perusahaan yang ada seperti itu. Kemudian untuk yang ekonomi kreatif itu kami melaksanakan kegiatan tersebut dengan seperti berjualan, kemudian seperti kami juga kerjasama dengan ada dari penerbit dan juga dari seperti tim yang lainnya untuk kita bisa kolaborasi di dalam ekonomi kreatif seperti itu. Untuk porsi sendiri, kami menyediakan 1.500 porsi untuk berbuka dan juga 500 porsi untuk sahur seperti itu. Jadi untuk penerima manfaat dari berbuka dan sahur ini kami umum gitu Mas. Jadi tidak terbatas hanya mahasiswa saja, tetapi bagi siapapun jemaah yang ingin hadir di dalam kegiatan RDK ini, nanti ketika sore hari itu Mas, ketika kajian sore hari itu kami akan bagikan kuponnya gitu Mas. Itu untuk yang kupon berbuka. Kemudian untuk sahur itu juga kami mulai buka pembagian kupon itu pada pukul 2.15. Kemudian pada pukul 2.30 itu kami sudah mulai buka untuk pembagian makanannya. Dan itu kami laksanakan untuk umum, tidak hanya terbatas pada mahasiswa UGM saja seperti itu. Di balik hangatnya buka puasa bersama, ada tangan-tangan yang bekerja tanpa sorot lampu. Mereka datang lebih awal, pulang paling akhir. Lelah mereka tersembunyi, tapi niat mereka tak pernah redup. Ramadan mengajarkan arti melayani, mengajarkan arti memberi, bahkan saat diri sendiri sedang berpuasa. Untuk kualifikasinya sendiri berarti secara administratif ya Mas ya. Jadi secara administratif itu yang pertama kami membuka untuk mahasiswa S1 saja gitu Mas. Nah, kebetulan juga kemarin sempat ada beberapa kasus mahasiswa S2 dan juga S3 yang mendaftar kepada kepanitiaan ini, tetapi karena memang secara administratifnya tidak sesuai, maka tidak bisa kami terima. Kemudian kami membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat, mahasiswa umum juga gitu loh Mas. Jadi tidak terbatas kepada mahasiswa UGM saja, tetapi kami juga membuka kesempatan untuk mahasiswa di kampus lainnya. Jadi
komposisi panitia tahun ini kami juga bermacam-macam. Ada yang dari UNY, ada yang dari UIN Sunan Kalijaga, ada yang dari Universitas Islam Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta, itu ada. Karena memang kami tidak membatasi kepanitiaan ini hanya dari mahasiswa UGM saja. Kami juga membuka kepanitiaan ini untuk orang yang mungkin bukan beragama Islam gitu Mas. Karena ada juga di kepanitiaan tahun ini itu orang yang beragama Katolik, dan itu kami terima di kepanitiaan RDK tahun ini. Karena memang ini kan merupakan event yang orientasinya kepada kebaikan. Jadi kami tidak membatasi kesempatan siapa saja yang memang ingin berdinamika di kepanitiaan RDK UGM. Untuk kepanitiaan sendiri, kami kemarin melakukan open recruitment dan untuk pendaftarnya ada di angka 759 pendaftar. Kemudian untuk setelah kami seleksi dari awal sampai akhir, kami mendapatkan kepanitiaan dengan total 426 orang di tahun ini. Untuk yang pertama, kami melakukan seleksi administrasi, yang mana dengan berkas-berkas yang telah kami tentukan apa saja yang harus dipersiapkan oleh pendaftar. Kemudian setelah itu kami melakukan seleksi dari para pendaftar itu pada berkasnya. Itu dilaksanakan oleh HRD dan juga teman-teman dari koordinator. Setelah itu kami juga melaksanakan proses wawancara untuk orang-orang yang memang lolos dari seleksi administrasi itu. Itu juga dilakukan oleh tim dari HRD dan juga tim dari teman-teman koordinator. Kemudian setelah proses wawancara itu, ya kami melakukan pengumuman dari panitia yang diterima pada RDK UGM 1447 Hijriah. Jadi memang di kepanitiaan RDK UGM ini, karena memang kami juga sangat heterogen ya, bisa dikatakan ya Mas, ya. Ada yang dari UGM ini sendiri, ada yang dari kampus-kampus lain. Itu cara kami membangun solidaritas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang itu membangun sisi keakraban dari kita juga gitu. Contohnya dari apa? Kegiatan pelatihan-pelatihan. Nah, kegiatan pelatihan-pelatihan itu selain untuk menstandarisasi dari tiap anggota RDK UGM 1447 Hijriah, kepanitiaan ini itu juga ditujukan untuk membangun solidaritas. Selain ada pelatihan-pelatihan, kami juga ada kegiatan yang namanya mabit dari seluruh panitia gitu. Jadi mabit ini memang ditujukan untuk selain meluruskan niat kita di dalam berdinamika kepanitiaan RDK ini, kami juga membangun keakraban di dalamnya, karena di dalamnya juga ada kegiatan-kegiatan yang memang di situ membangun keakraban dari tiap-tiap anggotanya, baik itu anggota internal tiap divisinya masing-masing maupun anggota eksternal dari divisi A ke divisi B dan juga divisi-divisi lainnya seperti itu. Untuk pendelegasian tugasnya sendiri itu kami kurang lebih tahun ini ada sekitar 12-14 divisi, yang mana tiap-tiap divisinya itu ada koordinasi satu sama lain dengan grup koordinasi gitu Mas. Jadi di setiap kegiatan itu kami membuat suatu grup koordinasi yang ada di dalam komunitas panitia ini, dan di dalamnya itu kami melakukan kayak informasi-informasi itu full semuanya kami salurkan di grup koordinasi itu. Dengan begitu, dari grup koordinasi yang telah terbentuk, semua anggota kepanitiaan yang terlibat itu bisa memahami tiap-tiap tupoksinya masing-masing, sehingga dengan itu bisa meminimalisir miskom yang ada antar divisi dan juga antar panitia. Untuk kejadian unik ya atau memorable ya, mungkin karena memang ini masih di awal pelaksanaan ya Mas ya. Di awal pelaksanaan itu kejadian uniknya ya mungkin ini sih, kehektikan panitia di dalam mempersiapkan kajian-kajiannya seperti itu. Jadi memang setelah sholat tarawih itu setelah sholat tarawih ataupun dalam persiapan kajian kan itu kami harus cepat-cepat mempersiapkan layouting gitu ya Mas ya. Jadi itu merupakan sebuah kejadian yang unik. Ataupun mungkin ketika kita melihat tahun sebelumnya itu ada ketika RPL itu kan memang ketika jadwalnya Pak Anies Baswedan itu salah satunya. Memang kami tidak menyangka jamaahnya akan sebanyak itu gitu. Jadi memang kami sudah mempersiapkan mekanisme terburuk kira-kira jamaah berapa banyak yang akan datang, tetapi ketika terjadinya RPL itu kan sangat banyak jamaahnya hadir, dan juga kondisinya saat itu hujan gitu Mas. Jadi memang kejadian-kejadian yang tidak terduga itulah yang membuat kami sebagai panitia perlu dengan cepat, dengan tepat, dengan sigap memutar otak bagaimana kira-kira menindaklanjuti. Jadi kejadian-kejadian tak terduga yang kebetulan ataupun yang tiba-tiba terjadi itu seperti itu.
Perkenalkan, nama aku Mat Atta. Aku dari mahasiswa Universitas Veteran Yogyakarta. Aku tahu ini awalnya dari IG RDK itu sendiri, ada open recruitment, dan di situ aku berniat untuk ikut kegiatan seperti itu. Yang aku lihat banyak sih, nggak dari UPN juga, dari UN-nya ada, UII juga ada, UIN juga ada. Yang pertama karena ini bulan yang mulia juga, dimana aku juga ngerasa udah selama ini mau ibaratnya mencari lah selama bulan berkah ini bisa bermanfaat baik di lingkungan maupun aku pribadi seperti itu. Awal-awal ikut semua jemaah, jadi kayak yang nungguin kajian untuk dapat kupon biar dapat makanan gratis, sama pas sahur juga sama seperti itu. Tugas yang paling utama di sini aku sebagai Kabuma, jadi aku menyiapkan persiapan untuk kajian itu mulai. Nanti ada yang mengkoordinasi terkait tentang juri MC-nya, terus habis itu kita juga nanti ngebagi kupon seperti itu. Lebih ke arah karena aku juga banyak kegiatan, jadi banyak aktivitasnya, jadi harus gimana caranya untuk bisa memanajemen waktu itu sendiri. Ya lebih ke arah capek pasti kan, tapi mau nggak mau harus kita jalanin. Dan itu juga kita juga dibagi kuota lah. Selama 28 hari ini kita dikasih jatah 13 hari lah untuk menyiapkan kajian itu. Ketika malam turun perlahan, kampus berubah menjadi ruang hening. Lantunan ayat suci menggema di antara dinding-dinding akademik. Disinilah mahasiswa belajar bukan hanya tentang teori, tapi tentang diri. Oke, nama saya Abdul. Namaku Hiri Amar, dipanggil Amar. Dalamnya ada ayam, kemudian di sini ada sayur, ada sambelnya, ada nasi, ada tempe, ada buahnya juga, dan nggak lupa ada ininya gitu. Kalau menu sih ada macam-macam ya. Di sini ada sayurnya juga, terus ada tempe. Kita lihat di sini ada buah juga, terus ada ayam sama sambal hijau. Oh, ini pertama kali sih Mas. Kebetulan baru pertama kali berbuka puasa di sini. Jujur baru pertama kali ini sih buka di Maskam, karena kan masih maba juga, jadi buka pertama kali. Lumayan lama tapi alhamdulillah ini sih kondusif, panitianya juga oke menurutku. Tadi sebenarnya ngantri lama juga, agak mepet banget, cuman karena panitianya sangat disiplin dalam ini ya, mengontrol, jadi kondusif, lancar-lancar aja. Untuk program yang mungkin menjadi salah satu ikonik ya Mas ya, itu ada di RPL-nya Mas, Ramadan Public Lecture. Karena memang kegiatan itu kan kami laksanakan sebelum atau setelah sholat tarawih gitu ya Mas ya. Dan itu pembicara-pembicara narasumber yang kami undang juga banyak yang mana itu berlabel nasional ya Mas ya, dan memiliki banyak audiens, sehingga kegiatan itu merupakan salah satu kegiatan yang sangat dinantikan oleh masyarakat umum pada kegiatan Ramadan di kampus ini. Untuk tokoh-tokoh yang pernah datang di kegiatan RDK itu ada Pak Anies, kemudian ada Pak Ganjar, ada Pak Yusuf Kalla, ada Pak Mahfud MD, ada juga Pak Hamdan Zulfa, terus kemudian ada juga menteri-menteri lainnya yang pernah hadir di kegiatan Ramadan di kampus, seperti itu. Ramadan di kampus tidak hanya berhenti di sini, namun jejaknya masih ada dalam hati. Ramadan telah mengajarkan bahwa kampus bukan sekedar tempat belajar, ia adalah ruang bertumbuh, ruang untuk menjadi manusia yang lebih utuh. Dan ketika Ramadan pergi, yang tersisa bukan hanya kenangan, tetapi perubahan.